di tahun 2016, di mana saudara, saya tinggalkan saya punya kemabukan. Saya mabuk-mabuk di bar, saudara. Kalau saudara yang ada di tempat ini yang tahu bar Galaksi yang ada di Kota Biak, saya sudah keluar masuk di sana. Kalau saudara-saudara yang ada di tempat ini yang tahu bar belok kanan yang ada di Kota Nabire, saya sudah keluar masuk di sana. Bagaimana saya punya banyak uang, saudara? Saya berkuasa atas uang saya. Saya pakai uang saya foya-foya dengan kemauan saya. Tapi ketika waktu Tuhan akanlah seluruh persoalan sebab karena dia punya kekuatan. Dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, karena dia tahu di luar daripada akan binasa. Amin. Di luar dari Allah akan binasa. Sehingga dia berkata hanya dekat Allah saja aku mendapatkan ketenangan itu. Dengar, di luar daripada nama Yesus, di luar daripada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pasti akan apa? Coba saudara dengan saya, Yesus adalah harta yang paling mulia dalam kehidupan saudara dengan saya. Dengar, jangan bangga dengan kau punya cantik. Ketika kita berserahkan kita hidup sama Tuhan, kita mau mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka mulai dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mulai bangkit menjadi penginjil. Saya hanya melihat dan menatap mereka. Betapa baiknya Tuhan itu. Ketika saya setia, Tuhan memulihkan saya punya keluarga. Mari kita sibuk-sibuk untuk Tuhan, maka Tuhan akan sibuk untuk saudara. Ya, saya akan, ini karena kita banyak, saya akan serahkan untuk ini hamba Tuhan dari Kota Manado. Di mana kemarin saya pelayanan dengan tim di Kota Manado. Seorang hamba Tuhan ini yang artinya menampung kami anak-anak Papua yang kemarin berangkat pelayanan di sana. Kata saya orang Manado, haleluya, saya adalah penginjil. Bagaimana Tuhan bentuk saya? Saya bukan orang yang baik seperti anak-anak ini. Tuhan bentuk saudara, tetapi saya juga saudara, anak-anak yang galak waktu itu saudara. Di mana saudara 91, bagaimana saudara saya datang di tanah Papua untuk untuk membawa, untuk mengutuki anak-anak Papua, untuk mencelakakan anak-anak Papua. Karena apa saudara? 1991, di mana saudara saya bawa CT dari Manado, saya bawa anak-anak perempuan datang di sarung untuk menjadi pekerja seks. Tetapi saat ini saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Amin. Saat ini saudara, saya datang di tanah Papua, saya membawa berkat dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara? Firman katakan, jika kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Di mana saudara? Ini anak-anak Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Banyak orang Nado datang di Papua bawa kutuk. Haleluya. Amin. Tidak terjadi seperti itu. Orang Jawa datang di Papua hanya mengambil saja berkat-berkat dari Papua. Dia membawa berkat rohani. Tetapi saat ini saudara, saya cuma katakan, mari saudara, saya ajak saudara untuk lebih lagi setia kepada Tuhan. Ini orang-orang harus bertobat. Haleluya. Karena Tuhan masih mengasihi. Saya sedikit saudara terbawa dengan arus-arus yang ada saat ini. Karena apa saudara? Banyak orang menjual Tuhan Yesus. Karena dengan apa? Wow. Hanya dengan segelintir air. Dia Allah penyelamat. Amin. Haleluya. Jangan jual Tuhan Yesus. 2008 Tuhan bawa saya. Lepas saja pelan. Haleluya. Kalau masih ada orang lain bilang baru jual, stop saja. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau ada masih minum-minum CT, kata orang Manado, bawa CT di tanah Papua ini, bawa kutuk. Haleluya. Bawa perempuan dari Manado menjadi apa? Menjadi seks komersial, penari telanjang, seperti saya lakukan dulu. Bagaimana 91 saya bawa perempuan dari Kota Manado menjadi pelacur di Sorong. Haleluya Tuhan. Tetapi sekarang saudara, saya membawa berkat di tanah Papua ini. Amin. Amin. Haleluya. Selangkah dengan maut. 1 Samuel 20 ayat 3c. Tetapi kehidupan ini hanya selangkah dengan maut. Seperti kesaksian tadi. Sudah diinjili. Tadi malam tidak mau dengar. Hanya bangun-bangun. Akhirnya celaka di motor mati. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu kehendak saya. Kalau Tuhan percayakan saya bahwa saya akan tinggal di
tanah Papua ini Amin, amin. untuk memberitakan kebenaran firman. Amin. Saya ditawarkan saudara minggu lalu, saya ditawarkan untuk mabuk, masuk suka merokok. Karena orang melihat itu saudara. Makanya kamu tetap di Papua, hati-hati. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iya. Perkenalkan, nama saya Alfred Jemu Sohai, asal saya dari Kota Nagire. Saya sebagai anak penginjil pemuda di tanah Papua yang terus bersama Injil di jalan-jalan maupun di lorong-lorong maupun di mana saja saya akan pergi. Ya, mari bagikan buat kita semua firman yang tidak terlalu panjang tetapi pendek saja. Ya, firman Tuhan yang saya akan taburkan buat kita di siang hari ini yaitu di dalam Roma 8 ayat 12 berkata, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang. Ya, saudara tahu kita ini orang berhutang. Saya dan saudara kita orang berhutang. Daging ini berbicara tentang mati juga akan meninggal. Bahwa jadi orang juga tetap akan meninggal. Tidak ada yang hidup lama di dunia ini. Dunia ini sementara. Tapi kalau saudara ketika saudara meninggal, saudara berbuat kebaikan, saudara hidup di dalam Tuhan, dia tujuan surga. Tapi kalau hari-hari ini saudara berbuat kejahatan, masih amanah, kebencian, iri hati, ketika meninggal dia kepala juga kedua, siapa datang berdoa di kuburan. Tidak ada jaminan keselamatan buat saudara. Haleluya. Tidak ada jaminan keselamatan bagi saudara. Kata-kata yang satu otak dulu, masih ganja, masih jalan mabuk, bagus lagi tukar pikiran. Mereka bilang kenapa orang-orang mabuk karena curi-curi umur panjang. Karena apa? Tuhan berikan waktu bagi mereka. Haleluya. Tuhan berikan waktu. Kalau tidak bertobat cuma sakit penyakit pegang, HIV. Apalagi tanpa basah. Apalagi kecelakaan maut di jalan pegang. Iya. Karena firman Tuhan sudah jelas tadi dibawa oleh hamba-hambanya. Celakalah mereka yang mau pagi-pagi terus mencari bangun keras. Ini kata celaka. Ya. Maka celaka bagi mereka yang menjadi jago minum. Saya punya teman-teman di Kota Nagire, Pasar Olihe, Pasar Karang itu banyak yang sudah meninggal habis. Saya juga anak Pasar Karang. Hidup di pasar sana. Kota Nagire. Anak yang nakal. Tukang curi bongkar kios, curi-curi dalam kios. Tuhan meminta ampun kepada Tuhan. Karena orang mabuk tidak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Orang pencuri tidak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya.